Selamat datang di Aula Gedung BSTKIP PGRI Sumatera Barat dalam acara Pementasan Teater Bahasa dan Sastra Indonesia BP 2014. Pementasan teater sesi B 2014 kelompok A. Judul naskah Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi, karya Gusmel Riyadi, adaptasi dari cerpen Seno Gumira Aji Dharma. Tim produksi, pimpinan produksi Nur Azizah Husni, bendahara Uci Permatasari, sutradara Elvika Wira Entriana, asisten sutradara Burani Pacria, stage manager Fitri Wahyudi, aktor Wilhamani, Syahriyaranda, Nurani Pacria, Meta Rosalia, Fitri Wahyudi, Suci Iqdah Aldawiyah, Ildia Monica, Lisa Ilya, Yola Nadia Syukri, Riri Marlita, koordinator artistik Tridewi, tim Riri Marlita, Ildia Monica, koordinator musik Winda Henry Erwandi, tim Lisa Ilya, koordinator kostum Rizky Kurnia Hidayatullah, tim Yuliana Kristiana, dokumentasi Suci Iqdah Aldawiyah. Sinopsis: menyanyi boleh-boleh saja, asalkan dalam hal positif. Berbeda dengan yang satu ini, karena di sini dilarang menyanyi di kamar mandi. Selamat menyaksikan. Pagi hari, agar suami merasa diperhatikan. 2. Berikan senyuman dan kecupan mesra di saat suami pulang bekerja. Kecupan. Oh, bisa. Google. Bu, bukan itu. Google. Loading. 3. Berpakaian seksi dan berdandan cantik ketika berduaan dengan suami. Cantik udah, seksi juga udah, tapi kok juga sering pulang ya. Wah, saya cantik sekali.
sedang berjumbu. Hah? Bu, cari siapa, Bu? Ini loh, Bu. Saya sedang mencari suami saya, Bu. Cari suami? Kok pagi-pagi cari suami? Cari suami kemana, Bu? Semalam suami saya nggak pulang, Bu. Hah? Udah pulang? Bu, sini. Ini loh, ini lebih hot dari beritanya Raffi Ahmad dan siapa tadi Ayu Ting Ting. Ini lebih hot tadi bunting suami bilang. Ya, kepala dulu. Kok bisa? Memangnya suami ibu pergi kemana? Nggak tahu, Bu. Semalam nggak pulang, Bu. Kok bisa, Bu? Suami nggak pulang, nggak dijagain kan itu? Bu, suami saya 2 hari menjadi dingin di tempat tidur. Gara-gara siapa? Oh, gara-gara si Zus nih. Si Zus, siapa lagi? Pantasan aja, Bu. Semalam suami saya juga telat pulang. Padahal udah berdandan cantik. Udah mencari macam-macam kosmetik, Bu. Juga yang cantik-cantikan. Tapi masih saja loyo, Bu. Loyo. Loyo, Bu. Ini tidak bisa kita biarkan. Kita harus lapor sama Pak RT. Biar gadis itu diusir dari kampung kita. Jangan acak-acak sayur saya, Nak. Beli namanya juga, Pak. Iya, tapi hati-hati. Pak, ini berapa, Pak? 2.000. Pak, terongnya panjang sekali. Pak, Bu, saya suka yang besar-besar, yang panjang-panjang seperti ini.
Saya tidak percaya. Bapak boleh tidak percaya, tapi suara itu telah merugikan warga di kampung sini, Pak. Betul, Pak. Terutama yang sudah berkeluarga seperti kami. Semenjak suara itu muncul, kebahagiaan keluarga kami terganggu, Pak. Betul itu, Pak. Kok bisa? Aduh, Bapak belum melihatnya sendiri sih. Suaranya seksi sekali. Saya bilang seksi sekali. Bukan hanya seksi, Pak. Kalau mendengar suaranya, orang-orang langsung membayangkan adegan-adegan erotis, Pak. Jadi sampai segitunya. Ya, sampai segitu. Bapak kan tahu sendiri, suara yang serak-serak bahasa itu disebabkan karena apa? Hah, karena apa? Saya tidak tahu. Karena sering dipakai dong, Pak. Hah, sering dipakai makan maksudnya. Kata ini bagaimana sih? Makanya Bapak tuh jangan sibuk ngurusin kampung. Sekali-sekali nonton BFK biar tahu dunia luar bagaimana. Kami, ibu-ibu sepanjang gang ini sudah sepakat, Pak. Dia harus diusir. Ya, diusir. Loh, sabar dulu. Semuanya harus dibicarakan dengan baik-baik. Baik apaan? Dengan musyawarah. Musyawarah. Dengan mufakat. Jangan main hakim sendiri. Dia akan tidak melakukan kesalahan apa-apa. Dia hanya menyanyi di kamar mandi. Yang salah adalah imajinasi suami ibu sendiri. Suami saya yang disalahkan. Kenapa harus membayangkan adegan-adegan erotis? Banyak penyanyi deh yang suaranya serak-serak basah, tapi tidak menimbulkan masalah. Padahal lagu-lagunya tersebar ke seluruh dunia. Oh. Itu lain lagi, Pak. Mereka tidak menyanyikannya di kamar mandi dengan iringan bunyi bagus apaan tuh, Pak? Tidak ada bunyi resleting. Tidak ada bunyi sabun penggosok kulit. Dan tidak ada bunyi karet celana dalam. Hanya di kamar mandi yang berbahaya, Pak. Ada unsur telanjangnya. Porno. Pokoknya kalau Bapak tidak mengambil tindakan, biar kami sendiri yang marah-marah untuk menabrak perempuan itu. Ya kan, Ibu-ibu? Ya, betul. Pokoknya perempuan itu harus diusir. Harus diusir. Ya, diusir. 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 Salah, Bu. Rumah kita kan di situ. Ayo, sejak kapan Bapak beroda ya? Sekarang apa yang akan Bapak lakukan? Saya tidak habis pikir bagaimana suara serak-serak basah itu bisa membuat orang berkhayal begitu rupa, sehingga mempengaruhi satu kehidupan rumah tangga sepasang suami istri di kampung ini. Tentu saja bisa, Pak. Suara itu betul-betul dahsyat. Ada semacam kekuatan, Pak, yang dapat menghipnotis orang yang mendengarnya, sehingga berimajinasi yang tidak, Pak. Nah, lebih-lebihnya, Pak, para lelaki di kampung ini sampai lupa anak istri, Pak. Apakah yang terjadi dengan kenyataan sehingga membuat orang itu bercinta dengan imajinasi? Yang membuat aku bingung.
Kenapa para suami itu mempunyai imajinasi yang sama? Namanya juga lelaki normal, Pak. Mungkin Bapak juga akan melakukan hal yang sama, Pak. Itu kalau Bapak masih normal. Apa kau bilang? Enggak, Pak, saya cakap, Pak. Pasti ada yang salah dengan sistem imajinasi kita. Sebaiknya Bapak juga harus mendengarnya sendiri, Pak. Jadi bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah. Nah, Pak, kalau Bapak mau, saya bisa menemani Bapak. Itu kan mau. Loh, bukan begitu maksudnya, Pak. Tapi saya tahu betul kapan perempuan itu mandi, Pak. Jadi betul, kamu salah satu yang bilang itu. Loh, ya jelas tahu dong, Pak. Saya kan petugas keamanan di sini. Jadi, saya bertanggung jawab, Pak, atas semua aktivitas warga di kampung ini. Termasuk mandi. Jadi betul, kamu tahu kapan wanita itu mandi? Ini, Pak. Menurut dulu, Pak. Jadi begini, Pak. Menurut pengamatan saya, kampung kecil ini, hidup wanita muda itu sangat teratur, Pak. Teratur. Dengar, Pak, ya. Pergi kantor, pulang pada waktu yang tepat. Bangun tidur pada jam yang telah ditentukan. Pak, makan dan membaca buku pun pada waktu yang sama. Begitu pula ketika dia harus mandi, Pak, menyanyi dengan suara serak-serak basah, Pak. Suara serak-serak basah? Suara serak-serak basah? Yo! Kalau begitu, woi, Cikolo, sekarang juga kamu buktikan pada saya. Tapi jangan sampai ketemu ibu-ibu. Beres, Pak. Sebentar lagi waktu dia mandi. Silakan duduk dulu, Pak. Iya. Baik sekali kawan. Pak. Pak, mau minum, Pak? Ya. Langsung dihidangkan Han. Ya, Pak. Ya, kopi atau teh manis, Pak? Kopi. Ini, Pak. Ya, terima kasih Han. Minum Han, minum. Ya, Pak. Tos dulu, Pak. Iya. Enak Han. Apa, Pak? Itu aja belum habis Han. Oh, iya, Pak. Mana? Lama benar. Sabar dulu, Pak. Waktunya selalu tepat, tak pernah meleset. Ya. Masih 1 menit lagi. Kalau begitu, kita tunggu dulu, Pak. Iya, kita tunggu dulu. Minum aja, Pak. Ya, minum. Nah.
Suara wanita itu sangat merangsang dan menimbulkan daya khayal meyakinkan seperti kenyataan. Bunyi sabun menggosok kulit boleh ditafsirkan untuk suatu bentuk tubuh yang sempurna. Dan akhirnya suara serak-serak basah itu segera saja membayangkan suatu bentuk bibir, suatu gerakan mulut, leher yang jenjang, tenggorokan yang panjang. Astaga! Alangkah sensualnya. Alangkah seksinya. Alangkah erotisnya. Pak, nah benar kan Pak? Suaranya seksi sekali. Iya, seksi. Benar kan Pak? Suaranya menimbulkan imajinasi atau tidak? Iya. Benar kan Pak? Nyanyian di kamar mandi itu meresahkan warga di kampung ini. Boleh jadi. Loh, ini mungkin boleh jadi lagi Pak. Apa kejadian tadi masih belum cukup? Belum, sudah. Kalau begitu, Bapak harus segera mengambil tindakan Pak. Ini sedang saya pikirkan. Pak, ini tadi Pak. Iya. Minuman. Iya Pak. Tos dulu. Enak. Halo? Iya, Pak? Iya, Pak. Taruh saja di meja saya.
Ya, taruh di meja saya. 15 menit lagi saya di kantor. Iya, Pak. Iya. Saya lagi menunggu ojek. Maklum, Pak. Saya tinggal di kampung. Iya, Pak. Iya. Mari, Pak. Iya, mari dong. Sus, bisa bicara sebentar? Iya, Pak RT. Silakan duduk, Sus. Maaf, Pak RT. Tidak usah repot-repot, Pak RT. Ada apa, Pak RT? Pak RT. Pak RT. Kok tiup-tiup, Pak RT? Pak RT. Pak RT. Ngomong apa sih, Pak RT? Apa? Jadi, selama ini suara saya terdengar di sepanjang gang belakang rumah. Betul, Sus. Dan ibu-ibu menyuruh saya agar tidak menyanyi di kamar mandi. Ya, kira-kira begitu, Sus. Jadi, selama ini para lelaki di sepanjang gang belakang rumah membayangkan tubuh saya yang telanjang ketika mandi. Dan membayangkan tubuh saya bermain dengannya di ranjang. Benarkah begitu, Pak RT? Baiklah, Pak RT. Kalau begitu, saya akan usahakan agar tidak menyanyi di kamar mandi. Dan saya juga akan usahakan supaya tidak mengeluarkan suara sedikit. Aduh, terima kasih banyak, Sus. Harap maklum. Iya, Pak RT. Saya tidak ingin masyarakat menjadi resah, Gus. Baiklah, Pak RT. Kalau begitu, saya permisi dulu ya, Pak RT. Silakan. Sebelum Sus pergi, kita foto dulu. Selfie maksudnya. Ah, betul. Baiklah, Pak RT. Pak, saya Pak. Beko. Tidak usah bertengkar, kita bareng-bareng saja. Ah, Ayo, Pak RT. 1, 2. Sudah ya, Pak RT? Ya. Saya permisi dulu. terima kasih banyak, Gus. Pak, kalau begitu saya cek warna kampung dulu, Pak. Silakan. Begitulah semenjak itu, tak terdengar lagi nyanyian bersuara serak-serak basah dari kamar mandi di ujung gang itu. Saya merasa lega, meski masih terbayang di benak saya betapa lidah wanita itu bergerak-gerak membasahi bibirnya yang sungguh-sungguh merah. Tapi tenang saudara-saudara, semuanya akan berjalan lancar. Saya di sini. Gawat, Pak. Apa? Gawat, Pak. Kaum ibu-ibu sepeda gang ini ternyata masih resah, Pak. Wanita itu tidak menyanyi lagi kan? Betul, Pak. Tapi menurut laporan ibu kepada saya, Pak, setiap kali mendengar bunyi jebol-jebol dari kamar mandi, Pak, para suami mereka membayangkan adegan-adegan erotis, Pak. Jangan-jangan hayalan ibu-ibu tentang si kepalanya yang berlebih-lebihan. Kamu sendiri bagaimana? Apa kamu juga membayangkannya tidak-tidak? Meski hanya mendengar bunyi jebar-jebur orang mandi saja. Saya belum kawin, Pak. Aku tahu maksudku, kamu membayangkan adegan-adegan erotis atau tidak? Kau mendengar dia mandi? Apa itu? Iya, Pak. Nah, gitu dong. Terus terang.
segera diusir. Tidak mungkin. Wanita itu tidak bersalah. Yang salah adalah imajinasi suami ibu itu sendiri. Tapi imajinasi porno itu sudah tidak bisa dibendung lagi, Pak. Bukan salah wanita itu dong. Salahnya sendiri. Kenapa harus membayangkan adegan-adegan erotis? Apa tidak ada pekerjaan lain? Salah atau tidak, menurut ibu-ibu wanita itu penyebabnya, Pak. Keterlaluan. Pikiran sendiri kemana-mana. Orang lain disalahkan. Kalau begitu, saya cek sekali lagi, Pak. Ya, silakan. Ada kopi. Pengalaman saya panjang sebagai ketua RT membuat saya hafal. Segala sesuatu bisa disebut kebenaran jika diatur oleh orang banyak. Sudah berapa maling digebuk sampai mati di kampung ini, dan tak ada seorang pun yang dituntut ke pengadilan. Itu memang sudah seharusnya. Begitulah, saya harap Sus berbesar hati menghadapi semua ini. Maklumlah, orang kampung, Sus. Lagi-lagi wanita itu tersenyum penuh pengertian. Ia menjilati bibirnya sebelum bicara. Sudahlah, Pak. Jangan dipikir. Saya mau pindah ke Kediri saja. Saya tidak ingin masyarakat ini menjadi rusak, Pak. Maka hilanglah bunyi jebar-jebur pada jam yang sudah dipastikan. Ibu-ibu cuma mengenakan daster merasa puas. Duri dalam daging telah hilang. Alangkah tersiksanya mereka, karena ulah suami mereka sendiri yang mendengarkan suara dengan wanita bersorak-sorak puasa itu. Biasanya jam segini dia mandi. Sudahlah. Jangan diingat-ingat. Biasanya dia menyanyi dengan bunyi jebar-jebur dan menyanyi dengan suara yang serak-serak basah. Sudahlah. Kok malah diingat-ingat sih? Tolong, suami saya berbahaya lagi. Tolong, tolong, suami saya memanggil-manggil wanita itu. Tolong, tolong, suami saya membayangkan adegan seru lagi dengan wanita itu. Tolong, kami sedang berdua, tapi suami saya tidak mau bergerak sama sekali. Tolong. Bagaimana cara menentukan imajinasi ini? Ansip! Oi, Ansip! Ansip! Ya, Pak. Kumpulkan warga. Ada pengumuman dari saya. Ya, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, harap berkumpul karena ada pengumuman dari Pak RT. Ada pengumuman, Pak. Ya, Bu. Dari siapa? Pak RT, Bu. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada pengumuman dari Pak RT. Tidak ngerti. Silakan, Pak. Sudah cukup semua? Sudah, Pak. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, saya sudah memutuskan.
akan mendirikan fitness center di bakti ini. Di fitness center ini akan diajarkan senam kebahagiaan rumah tangga, khususnya untuk ibu-ibu agar membahagiakan suaminya. Pembukaan fitness center ini kelak dihadiri oleh Aderai, Julia Perez, Dewi Persik, dan tak kalah pentingnya lagi bapak-bapak, ibu-ibu. Pembukaan fitness center ini kelak dihadiri oleh seorang yang cantik, yang seksi. Dia itu adalah Minomi. Bukan, Bu. Miyabi. Inilah operator dari naskah dilarang menyanyi kawanan Ilhamani sebagai Pak RT, Saya Rada sebagai Hasib, Nurani Fajria sebagai Yesus, Meta Rosalia sebagai Ibu Yusuf, Indri Wahyuni, Suci Indah Aldawiyah, Ildia Malika, Lisa India sebagai penjual sayur, Yola Nadia Supri sebagai lelaki pengintin, dan Riri Marita. Koordinator artistik Kride Música de Roberto Carlos que chama Tim Riri Marita, Ildia Marita. Koordinator musik Winda Retri Erwandi. Tim Lisa Yulia. Kostum Rizky Kurnia Hidayatullah. Tim Yulian Kristiana. Dokumentasi Suci Indah Aldawiyah. Sutradara Elvika Wira Endriani. Dan dimentori oleh Gelbi Evita. Dan inilah dia dosen pembimbing kami, Samsiarni Yesi. Kepada Ibu Samsiarni, silakan naik di atas panggung. Sama Gelbi. Sesi D. Sesi D.
Seks di